Oke, setelah sekian lama, ya nggak lama sih, aduh, baru bisa buat konten lagi. Ya sebenarnya bukan konten sih, apalah, video nggak jelas. Ya mumpung lagi ada aja sih, ini garapan mati ya, ini Y12 atau 15 ya, 12 ini sepertinya. Ada apa, servisan Y12 keluarnya mati total seperti biasa. Y12 dengan seri MMC nya KM kelihatan nggak, KMGD 6001 BM. Biasanya ini kata penggunanya, kata pemiliknya, memori penuh, diisi aplikasi banyak, lemot, tiba-tiba mati. Dan seperti biasa mungkin ini lifetime-nya udah KO ya. Ini kita akan coba direct, kita cek, nanti kita cek sana. Untuk malam ini kita cukup bongkar-bongkar ini aja. Ini kita amankan ya, busa-busa anti airnya. Bukan anti air sih, tahan air. Kalau anti mah nggak apa-apa ini, tapi kalau kena air ya udah pasti ada yang rusak walaupun ada penahannya. Sama thermal padnya. Oke, seri MMC nya ini keluarnya mati total. Nggak percaya, kita coba. Nah, ini ya. Kita nyalakan ini. Nggak ada sama sekali, blank. Nanti baterainya habis. Oke, kita cek baterainya. Ada ya, baterainya full ya, 4,2. Ini full baterainya. Kalau nggak percaya lagi, kita colok charger. Aduh, malah rusak nih anjir. Nah, udah nggak ada apa-apa, cuma kayak gini, blank. Dan nggak percaya ini chargernya bisa. Oke, kita tes. Ini HP admin ya. Ngisi kan, tapi di sini zong. Oke, udah pasti ini bermasalah bagian softwarenya. Hardwarenya sih sebenarnya. Kita akan buka jalur ISP nya dulu, tapi ini untuk nanti aja ya. Kita cuma buka jalur ISP udah malam ini. Kita istirahat, lanjut besok sambil nunggu MMC nya. Oh ya, kita akan berencana upgrade ya. Ini KMGD itu 3 GB RAM nya, internalnya 64, internalnya 32 64. Yang 64 itu rencana kita upgrade nya. Kita upgrade rencananya pakai 64 4 GB, RAM nya 4, internal 64, pakai KMRP 6001 MB kalau nggak salah. Itulah rencana kita, pokoknya yang support dengan preloadernya, daripada patch coba patch sheet nanti malah buang-buang waktu. Jadi kita langsung aja pakai. Kalau ada info, mungkin ada yang pernah patch KMRH, mungkin bisa diinfokan. Lain kali kita beli yang KMRH yang mudah didapat. Ini kita cari dulu yang KMRP dulu ya, mungkin agak langka, tapi kita cari aja. Oke, cukup sekian untuk malam ini. Kita lanjut buka jalur ISP nya di sini sambil nunggu MMC nya. Oke ya, malam kedua ini kita direct ISP, kita cek ya pakai UV. Nah, ini KMGD kita cek.
GD 6 BMB, KMGD 6001 PM. Udah RPMB nya provisionet ya, provisionet. User path sudah nggak kebaca ya, udah nggak kebaca. Nah, kita pastikan sudah pasti ini lifetime nya habis ini. Ayo, exceeded its maximum estimated device lifetime. Nah itu ya, udah pasti ini. Oke, ini emailnya udah nggak ada ya, gimana ini? Ya sudah, untuk sementara kita pastikan dulu ya, sebelum kita ganti MMC nya kita pastikan HP nya hidup dulu. Ini ada provisionet ya, kita backup lagi RPMB nya. Ini harus pakai UV terbaru ya, 2661. Terus firmware UEFI nya juga 115. Oke, kita backup RPMB sama ini. User pathnya nggak usah, buat 1 buat 2 itu aja udah cukup. Kita read. Not blank. Buat satunya masih aman ya, belum hilang datanya. RPMB, monitorannya rusak. Oke, untuk RPMB agak lama ya, kecepatannya cuma 9 KB, tapi nggak apa-apa lah, lumayan. Kita tunggu aja dulu, nggak usah di pause videonya panjang juga nggak apa-apa. Kalau nggak mau nonton ya skip aja. Sampai berapa nih? Oke deh ya, kita cari tadi di mana. Ini yang mana tadi? Yang terbaru ya, ini. Nah ini kita kasih keterangan Vivo Y12 gitu aja. Nah, kita cek bautnya apakah masih ada isinya. Saya lihat ke baut 1 ini ya. Nah, ternyata masih ada isinya. Nah, kita rencana pakai ini, tapi kita hidupin dulu HP nya ini ya. Kita hidupin lagi pakai MMC ini. Kita apa, yang ini oke aja, dan mungkin gagal, tapi kita coba dulu. Biasanya ini kalau nggak dicentang ini kalau nggak dibuat 1,8 gagal, tapi kita coba lihat dulu aja. Nah, firmware-nya makan 0,9 ya. Nah, ini hash ini bisa kita buat untuk RPMB key nya ya. Ini tinggal copy yang ini, terus disimpan di mana ya, notepad di sini. Nah, kita tunggu apakah bisa di update.
Nah ternyata bisa ya, nggak perlu rubah cek key, langsung bisa done. Oke udah, kita identify lagi. Oke, belum selesai ya. Kita cek helpnya. Nah kalau di FFU pasti ini muncul banyak kayak gini ya. Kembali lagi, kita hidupin lagi, coba ini tadi yang ini, kita refresh answer terus. Nah ini, nah kita masukin, tapi sebelumnya ini di dulu ya, custom key. Ini sebenarnya sudah ada ya kita, tapi kita buat aja baru, kita percobaan ya, kali ini kita percobaan. Nah namanya new Vivo U12 gitu aja. Nah terus RPM key nya kita pakai yang tadi ini. Ini sebenarnya ngasal aja, sebenarnya mungkin bisa sih, copy paste. Oke. Nah kalau udah, special task program ada ya, kita identify lagi dulu. Nah udah profesional, lalu kita isi RPMB nya tadi. Nah ini kita kembalikan ya, ini bot 1 bot 2 nya nggak usah, biar nanti gampang ya, kita pakai firmware aja, cukup EXT sama RPMB, udah dua itu aja. Kita write. Oke, ini biarin aja, nggak apa-apa. Kita pastikan sama konfigurasinya ya. 0 kali 48, ininya kali 8, counternya udah tambah. Oke, udah masuk. Nah kita lanjut, ini kita cukup gini aja ya, nggak usah diapa-apain. Kita cabut ISP nya, kita flash. Oke lanjut, nanti kita lepas dulu. Oke ya, kelanjutan kita udah copot ISP nya, kita udah soketnya udah colok semua kecuali antennya juga udah. Seperti biasa untuk disable outnya kita pakai ini gratis ya. Ini alasan tadi bot 1 nggak kita masukkan ya, nah akan mempermudah, jadi kita nggak usah pencet, nggak usah sortin pin apapun, pin clock atau pin data nggak perlu, jadi kita langsung colok saja. Nah langsung dia ke deteknya gini ya, jadi lebih mudah. Jangan masukin bot satunya biar enggak susah nantinya. Oke udah, seperti biasa kita pakai brandnya Xiaomi untuk Vivo ya, platform MediaTek, DA nya ini nanti berubah jadi 2 ya, dan seperti biasa firmware pakai ini. Kita masukkan preloader. Lagi nonton, bentar. Oke ini ya, masukkan scatter, seret sini, tik. Ya nggak terjadi apa-apa. Apakah ini cuma di kita, komputer kita, atau teman-teman juga? Kita pencet ini, tik. Nah muncul semuanya ya. Oke udah. Ini support KMRP enggak ini ya? Nah kalau yang ini enggak support, lanjut udah ding KMRP. Oke, pastikan semuanya tercentang termasuk cus ini ya. Oke udah semuanya,
pakai ini MTK All-in-One DA2 versinya, pakai itu. Pokoknya itulah seperti di ini video. Oke, langsung pencet flash. Ini oke aja, ini oke lagi. Oke, ternyata enabling DRAM nya nggak bisa ya. Ini enable DRAM kalau nggak salah. Nah, berarti ini gagal. Ini antara resistor clocknya mungkin yang putus, atau tapi kalau putus ini seharusnya nggak sampai enable DRAM ya, atau enggak CPU nya kita belum tahu, atau enggak memang eMMC nya nggak bisa dia. Kita tunggu aja dulu errornya apa. Enabling DRAM, enable DRAM. Nah, itu biasanya paling sering ya eMMC nya udah nggak ketolong ya, cuma stuck enable DRAM. Oke, ini agak lama ya, kita pause aja dulu, kita nanti errornya kita tunjukin. Oke, nah ini ya keterangan errornya. Status ext apa itu, eksternal atau apa, RAM exception. There was a overlap error while trying to flash the firmware. Ensure the firmware you're trying to flash is for your phone's variant, otherwise ada kemungkinan ini eMMC atau firmware-nya nggak cocok ya, atau kita coba pakai firmware lain. Ini tadi kita pakai yang ini ya, 1901 BF A1913. Oke, kita coba yang kedua ini, yang 1901 EF, kita pakai EF tapi serinya 293 ya. Kalau ini 1913, kalau ini 2. Oke, kita pakai ini coba. Karena ini skaternya udah nggak bisa diseret ya, kita restart dulu sambil ini juga disable gitu. Terus ini kita cabut dulu, baterainya juga kita cabut, colokin lagi. Nggak bisa autofocus ya. Oke, sambil nunggu ini initialisasi ngapa kayak ini, kita coba tancepin lagi. Oke, disable out. Oke, ini kita nggak usah update. Terus MediaTek kita tetap pakai Xiaomi ya. Kalau pakai Vivo nanti bagian cus pasti gagal, tapi nggak tahu sih, dulu itu gagal ya, makanya kita selalu pakai punyanya Xiaomi. Ini apa, DA nya download agen ya, kita pakai Xiaomi. Oke, nah tadi yang 293 ya, seret ke sini. Nah, hilang kayak gini, nggak tahu ini bug di komputer kita atau memang aplikasinya. Kita centang ini, nah jusnya kita aktifkan. Oke, untuk ininya lebih banyak ya daripada yang tadi. Oh, mungkin ini yang cocok ya, mungkin. Oke, kita coba flash. Oke, kita oke lagi, apakah sama? Nah, enggak ya. Nah, dia berhasil flash. Oke, apakah di customnya error? Mana cus? Nah, ini cus OM image enggak error ya dia. Nah, ini kalau pakai Vivo dia kemungkinan besar akan error. Oke, kita tunggu selesai dulu karena ini lama, sistemnya agak lama ya. Kita lanjutkan nanti kalau sudah selesai. Sekalian ini kita nyalakan coba. Oke, lanjut. Oke,
Oke, udah mau selesai ya, user data terakhir. Nah, udah selesai tuh. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Oke, kita cabut. Kemarin baterainya full ya, kita ini cabut saja baterainya. Kita colokin lagi, terus kita nyalakan. Agak susah ini. Nggak nyala dia. Kita sambil di charger, atau mungkin memang gagal. Terdeteknya preloader ya, harusnya nyala ini. Oh, nyala, dia nyala, tapi mati lagi. Gitu doang? Apa-apaan anjir. Oh, lawang baterainya nggak nancep loh. Kocak. Meleset ternyata. Oke, kita coba ulang, nyalain. Oke, nyala. Kita tunggu aja. Apakah sampai menu, dan apakah ada apa itu namanya? Apa ya biasanya kalau Vivo? Test device bla 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 bla. Megangnya capek. Oke, ini aja. Gak kuat. Oke, yang ini kuat. Oke, tunggu aja kayak gitu. Ini berarti kalau sampai sini dipastikan CPU-nya aman ya, masih bisa nyala dia. Ini pasti emailnya kosong sih ini. Gak apa-apa lah, karena udah nggak ada backupan. Penting sinyal aman sih. Kita nggak usah pakai email. Tapi kita lihat dulu apakah bisa nyala sampai menu dia. Oke, sampai sini ya. Udah nggak kelihatan ini. Oke, gini aja. English, belajar dong. Lokasinya terserah. Agree. Network skip. Sudah pasti nggak ada FRP anjir. Ini apa ini? Accept. Next. Kelamaan nih. Skip. Ini apalah, nanti aja lah. Next, skip. Bagian kita juga rencana ganti MMC ya kan. Bingo. Nggak ada test device ya, aduh jatuh. Nggak ada test device nya di sini, aman. Baterainya full. Nah, ini belum kita upgrade ya. Mana pengaturan.
RAM-nya 3, total space-nya 32 GB. Kita belum upgrade ya. Oke, kita tunggu IC-nya datang terus kita coba pasang. Ini sebenarnya bisa sih, ini udah nyala, tapi ya karena udah lifetime-nya udah habis, jadi kita sarankan untuk diganti aja. Ini mungkin masih bertahan ya, untuk mungkin kalau beruntung ya tahunan sih. Tapi karena pemiliknya minta diganti, kita ganti. Kita nggak bilang kalau upgrade ya, kita upgrade aja. Kalau ceritanya kan diisi aplikasi banyak, jadi kita upgrade aja sekalian. Kita konfirmasi biaya juga setuju pelanggannya, usernya. Jadi oke, kita upgrade 464 karena mentoknya juga itu sih, nggak bisa lebih. Kalau ada Y12 yang ngakunya 6128 itu mungkin refurbish ya. Ini sistemnya sistem bukan ori, jadi ini angkanya dirubah. Aslinya dalamnya cuma 332. Oke, cukup sekian malam ini. Pengetesan CPU masih aktif, aman. Kita tinggal copot nanti MMC nya sambil kita pasang. Prosesnya nggak usah lah ya, ini pokoknya prosesnya sama. Nanti kita tunjukin hasilnya aja, sama proses ngeflashnya sama sih. Kalau ngeflashnya pakai firmware yang ini ya, yang bisa ini, soalnya ini yang cocok sama CPU nya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Lanjut nanti nunggu IC nya dulu, nunggu MMC nya datang. Oke, kembali lagi ke malam ketiga ini kayaknya. Sudah datang IC baru kita, IC bekas maksudnya. Kelihatan nggak? Tuh. Nah itu ya, KMRP 60014M ternyata, bukan MB ya. Loh kok gitu anjir, bisa nggak anjir? KMRP 60014M RP64M, bisa nggak? Kita coba aja lah. Nggak lihat apakah emang bener ini serinya. Oke, matikan dulu flashnya. Ini udah kita cetak ya. Nah ini udah kita cetak ulang. Kita cek. RP64MB, RPMB nya 16. Oke, kita coba 16 ya, nanti apakah bisa nyala. Ini udah kita factory reset. Provisionet 4416 ya, internalnya 64. Kita health check coba apakah udah pernah di FFU atau belum. Mantap, masih firmware bawaan pabrik ya ini. Pilot entering smart mode, ini masih belum FFU ya dia. Kesehatannya 40-50. Oke lah. Cukup bagus lah ya, termasuknya ya masih layak banget lah dipakai ini. Masih lama, bertahun-tahun ini. Oke. Kita coba write kemarin ya. Before ini. Nah ini karena RPMB nya beda, ini pasti nanti gagal ya. Botnya nggak usah, cuma XT aja. Nah, sama ya, ini bisa RP64MB. Nah, sama RP64MB, kelihatan nggak? Nah, sama. Oke, kita write cukup ini sama RPMB, tapi pasti udah gagal. Invalid response, error executing apalah itu. RPMB nya key nya salah, intinya yaitu pasti sudah versi salah ini. Terus ini merubah keempat ya, dia nggak bisa, jadi juga gagal semuanya. Kita identify ulang. Ini firmware nya pakai seri 01 ya, versi 01. Oke, kita manual aja.
langsung ini botnya satu, bot acknowledge 48 ya, right. Oke, down, identify ulang. Udah 48 ya. Terus yang ini ganti kali 8 ya, ini 02. Oke, udah itu aja pengaturannya. Memori bersih, MMC bersih 48, ini kali 8 kali 2, RPMB 16. Kita coba nanti ini counter, ini masih RPMB bawaan MMC ya, kita nggak tahu bekas apa. Yang jelas ini bukan Vivo lah. Kita coba apakah nyala normal atau ada kendala. Kalau ada kendala nanti kita buat 4 MB, terus RPMB nya kita isi yang lama. Oke, cukup setup MMC cukup sampai di sini, udah kita cetak, tinggal kita pasang ke sana nanti. Oke, cukup sekian dulu. Nanti kita coba pasang ke sana terus kita flash kayak kemarin. Oke, lanjut. Oke, mantap ya. Bersih, mantap sekali. Semoga aja nggak gagal. Oke, mantap. Ini yang bekas kemarin ya. Kalau nggak percaya ya udah sih, KMGD. Udah mana ini. Kita pasang yang ini. KMRP 60014M. Kita eksperimen untuk malam ini. RPMB 16 MB, masih bawaan IC, nggak apa ya, intinya nggak restore RPMB bawaan. Pokoknya ini fresh, nggak ada sangkut paut sama Vivo, cuma kita settingannya botnya bot 1, terus checklist unknowledge apa itu kemarin, apa tadi maksudnya 0x48, terus bus apa namanya, bus width ya, kalau lebar jalurnya itu kali 8 ya. Kalau untuk programnya itu kali 02 untuk UV ya. Kalau yang lainnya kita nggak tahu, kita cuma punya UV di sini. Oke, kita pasang ya, kita pasang, nanti kita flash, lanjut ke sana, kita flash. Semoga aja nggak ada kendala, semoga nggak ada apa ya, biasanya test device apalah drama-drama itu. Kita langsung pasang aja dulu. Oke, mantap. Udah nggak ada test device ya, nggak percaya ya udah. Nah, nggak ada. Buat manggil, biasanya kalau test device itu dibuka ini nggak bisa, buka kontak ini nggak bisa dia. Mana kontak? Nah ini, kalau tak ada test device biasanya nggak bisa dia, sama pesan. Nah, lancar. Nggak percaya kalau ini yang 64? Oke, nggak apa-apa sih, terserah mau percaya atau enggak. Oke, lihat 64 asli ya, bukan chattingan. Uang tersedianya mantap anjir. Oh, nggak percaya, atau mungkin nggak percaya IC yang tadi. Oke, nggak apa-apa, kita kasih lihat. Nggak kelihatan ya, kelihatan nggak? KMRP 60014 apa itu, 14M. Nggak percaya ya udah. Editan ya udah. Oke nih ya, jadi intinya untuk Y12 khususnya seri ini, seri berapa ya, yang seri ini udah pasti basebandnya nggak ada ya. Oh, ternyata ada lah, enak banget. Emailnya yang nggak ada pasti. Emailnya, oh email bawaan sih ini, korup ini biasanya email ini. Tapi kalau nggak ada sinyalnya ya udah sih lah ya, kalau nggak keblokir. Tapi kayaknya aman sih ya, ini pokoknya seri yang ini khususnya PD 1901 EF
yang EF ya, bukan yang BF tapi yang EF. Sebatas info saja, ini yang EF, EX, pokoknya sebenarnya yang mungkin yang ini ya yang penting. Yang belakangnya itu A293 ini versi firmware-nya spesial, atau mungkin yang lainnya sama. Pokoknya seri ini itu ternyata ada emailnya di sini. Mau RPMB 16, 4 atau mungkin 2 atau mungkin 32 MB itu nggak ngaruh ya, tetap nyala dia. Terus mau apa, Provisionet yang gimana ya, RPMB key-nya milik orang lain juga nggak ngaruh ya, isinya apa juga nggak ngaruh ya. Pokoknya yang penting ada RPMB nya selain 0 ya. Kalau 0 mungkin nggak bisa, ada test device nya nanti mungkin. Yang penting nggak 0. Terus Provisionet ya, dia udah kelock sama CPU lain, tapi nggak ngaruh di sini, tetap bisa, nggak ada test device ya, aman. Oke, mantap. Kita tinggal rapikan nanti. Ini kita kembalikan semuanya. Oke, cukup sekian info kali ini, info pengerjaan. Semoga bermanfaat, menjadi apa ya, tambah pengalaman, tambah informasi buat kalian semua teknisi. Ada yang tahu ini buat apa? Lem bakar. Teknisi laptop udah pasti tahu ini. Ini yang bekas tadi ya, yang MMC bekas. Malah jatuh. Nah itu KMGD. Ini sebenarnya masih bisa dipakai ya, tapi ya nurutin user lah. Oke, sekian Vivo Y12 RAM 4 internal 64 down. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Untuk masalah IMEI selesaikan sendiri ya, kita nggak punya alat bright-nya. Nanti kalau mungkin kita punya, kita bright, tapi ini backupnya udah nggak ada, jadi ya sudah lah ya. Oke, terima kasih, cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain hari, lain waktu.